Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, perkenalkan saya Arita Wulandari, calon guru penggerak angkatan 11. Di sini saya mendapatkan tugas mengenai pendidikan calon guru penggerak, yaitu pada modul 3.1 tentang pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Nah, di sini saya ditugaskan mewawancarai 2-3 kepala sekolah. Jadi saya meminta waktu Bapak sedikit untuk berbincang-bincang mengenai beberapa pertanyaan yang akan saya ajukan nanti Bapak. Ya. Baik Pak, untuk pertanyaan yang pertama, selama ini bagaimana Bapak mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika ataupun bujukan moral? Ya, untuk mengidentifikasinya yang pertama kita mempelajarinya bersama dengan tim, kemudian kita analisis, yang kedua adalah dianalisis kasus tersebut, kemudian mengambil kesimpulan, terakhir yang keempat mencari solusi atau tindak lanjut terhadap kasus tersebut. Berarti yang pertama Bapak mempelajari dengan tim, kemudian menganalisis untuk tujuan Bapak menentukan kesimpulan, dan yang terakhir mengambil tindakan lanjutnya Bapak dengan tim tersebut. Pertanyaan berikutnya, selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak, terutama untuk kasus-kasus dilema etika di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau yang sama-sama mengambil nilai kebajikan? Ya, yang pertama kita identifikasi kasus dilema etika tadi, kemudian kita buat daftar atau faktor-faktor yang relevan. Kemudian yang ketiga kita buat pilihan atau solusi untuk kasus tersebut. Baru yang keempat apa yang harus kita lakukan untuk menyelesaikan kasus tersebut. Baik Bapak, yang pertama Bapak melakukan identifikasi terlebih dahulu, yang kedua lihat dan faktor apa yang relevan, yang ketiga membuat pilihan atau solusi, baru yang terakhir apa yang harus akan kita lakukan ini Pak ya. Baik, untuk pertanyaan berikutnya, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Bapak lakukan dalam kasus ini? Ya, langkah-langkah yang pertama minta pertimbangan atau saran dari berbagai pihak. Itu ada wakil-wakil kepala sekolah, kemudian ada guru-guru senior, dan kepala pendik atau tenaga kependidikan. Kemudian kita lihat juga apa yang manfaat dari keputusan tersebut, apa manfaatnya, dan yang terakhir apa dampak jangka panjang dari keputusan yang akan kita buat. Berarti Bapak melakukan pertimbangan sesama rekan guru, kemudian mempertimbangkan manfaatnya, yang ketiga mencari apa dampak jangka panjang yang Bapak. Pertanyaan berikutnya, hal apa saja selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Ya, hal yang efektif itu adalah yang pertama kolaborasi. Artinya kolaborasi ini meminta pertimbangan dari berbagai pihak. Kemudian yang kedua komunikasi, ada komunikasi. Yang ketiga kerjasama dengan teman-teman atau dengan tim lah. Berarti yang pertama Bapak melakukan kolaborasi dengan rekan seguru tim pendik ya Bapak. Ya. Kemudian adanya komunikasi dan adanya kerja tim ya Bapak. Untuk hal berikut, hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus dilema etika? Ya, tantangan yang kita hadapi dalam pengambilan keputusan kasus dilema etika itu yang pertama ada tekanan sosial. Tekanan sosial itu maksudnya ada kepentingan, ada tekanan terhadap ini, terhadap ke dilema tadi. Kemudian ada perubahan nilai-nilai ini maksudnya gini, ada pergeseran nilai-nilai dari siswa yang dulunya mungkin pelajar itu siswa yang baik dan penurut, tapi dengan adanya perkembangan teknologi terjadi pergeseran nilai-nilai. Kemudian ada konflik kepentingan, itu yang ketiga, konflik kepentingan. Demikian.
Berarti yang pertama ada tekanan sosial, yang kedua ada perubahan nilai, yaitu perubahan siswa dari yang belum mengenal istilahnya teknologi berubah setelah kenal dengan teknologi, mereka setelahnya berubah gitu ya Bapak ya. Yang ketiga itu konflik kepentingan Bapak. Untuk pertanyaan berikutnya Bapak, apakah Bapak memiliki sebuah tata cara atau jadwal dalam sebuah penyelesaian kasus-kasus dilema etika tersebut? Kemudian apakah Bapak langsung menyelesaikannya di tempat, serta bentuk prosedur seperti apa yang akan Bapak jalankan? Ya, jadi kalau ada masalah atau kasus, kita buat jadwal khusus, kemudian langsung kita selesaikan di tempat. Nanti seperti yang sudahnya, prosedurnya ya kalau dia masalah dengan siswa, berarti kita bekerjasama dengan tim kesiswaan. Jadi kalau masalah guru dan pendidik, berarti bersama dengan tim kurikulum dan guru BP. Baik, berarti kalau pertama kalau memang ada kasusnya berarti buat dulu jadwalnya Pak ya, kemudian diselesaikan di tempat ya Pak. Kalau masalah siswa berarti Bapak lakukan kerjasama dengan kolaborasi dengan tim kesiswaan. Kalau bagian guru dengan pendidik bekerjasama dengan tim kurikulum ya Bapak ya. Untuk pertanyaan berikutnya Bapak, adakah seseorang atau faktor-faktor yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan dalam kasus dilema etika? Ya, yang membantu adalah rekan-rekan wakil kepala sekolah. Kan ada wakil, ada 4, yaitu wakil kesiswaan, wakil kurikulum, wakil umum, dan wakil sarana. Jadi dengan kolaborasi dan kerjasama dari wakil-wakil ini, jadi keputusan atau kasus dilema etika lebih mudah kita ambil keputusannya. Jadi berarti Bapak bekerjasama dengan pertama ya, dengan wakil-wakil yang Bapak wakil kesiswaan, kurikulum, sarana maupun humas Pak ya, untuk mempermudah menyelesaikan kasus-kasus dilema etika seperti ini Bapak. Untuk pertanyaan terakhir ya Bapak, dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak mengambil keputusan dilema etika? Pembelajaran yang bisa kita ambil atau yang terpenting itu adalah faktor komunikasi dan satu lagi pendekatan individu. Itulah hal yang terpenting. Dan anggapan semua masalah itu ada solusinya, sama seperti setiap penyakit ada obatnya. Jadi dengan adanya komunikasi dan pendekatan individu, insya Allah semua masalah bisa kita selesaikan. Baik Bapak, berarti faktor yang utamakan ya faktor komunikasi, kemudian adanya pendekatan individu Pak ya, agar semua penyelesaian itu dapat diselesaikan Bapak ya. Jadi Bapak, baik, terima kasih atas waktunya. Saya pamit undur diri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Bapak, saya Arita Wulandari, calon guru penggerak angkatan 11 dari SMK Satu Bangsa Bapak. Bagaimana kabar Bapak hari ini Bapak? Alhamdulillah luar biasa Bu. Ibu gimana? Alhamdulillah saya juga baik Bapak. Bapak, terima kasih atas waktunya. Di sini saya mendapatkan tugas dalam pendidikan calon guru penggerak Bapak, yaitu mengenai modul 3.1, yaitu pengambilan keputusan berbasis nilai kebajikan sebagai seorang pembelajar. Jadi di sini kami bertugaskan Bapak untuk mencari 2 sampai 3 orang kepala sekolah. Di sini saya minta izin Bapak untuk mencari Bapak di sini dengan mengajukan beberapa pertanyaan Bapak mengenai dilema etika dan kebajikan moral Bapak. Bisa waktunya Bapak? Bisa. Jadi Bapak, untuk pertanyaan pertama, selama Bapak menjadi kepala sekolah di SMA Muhammadiyah di sini, bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan yang dilema etika atau kebajikan moral? Ya, tentu saja untuk mengidentifikasi kasus-kasus tersebut, biasanya kita dapat info ya, ataupun dapat aduan atau informasi dari rekan-rekan, atau mungkin ada permasalahan yang urgent yang mungkin memang harus saya selesaikan. Maka dari itu kita klasifikasi dulu Bu, ini kasusnya dalam tindakan moral dan etika ini dalam klasifikasi beratkah, sedang atau ringan. Jadi agar apa?
agar keputusan yang diambil itu sifatnya objektif, ya, tidak bias dan tidak terkait dengan subjektif. Jadi memang benar-benar harus kita klasifikasikan dulu, kita kelompokkan sehingga kita bisa tahu kadarnya dari permasalahan etika atau moral tersebut. Nanti langkah pertama Bapak ada klasifikasi dulu Pak ya, apakah masalah itu artinya apa biasa Pak ya. Ya. Baik Bapak, untuk pertanyaan berikutnya, selama ini bagaimana Bapak menjelaskan pengambilan keputusan di sekolah Bapak, terutama dalam kasus-kasus yang ada dua kepentingan Pak, ada yang kepentingan sama-sama benar ataupun bersama-sama nilai kebajikan. Iya, dalam terkait masalah sama-sama benar ini, tentu saja kita lihat juga kemampuan atau track record dari masing-masing individu atau guru tersebut, ya Bu ya. Tahu siapalah misalnya, kita lihat nilai atau kadarnya dari kebajikan-kebajikan ini, yang mana yang mau kita prioritaskan untuk kita tindak lanjuti. Terutama kalau dalam masalah kebajikan, impact yang besar untuk atau terhadap sekolah ini sendiri. Jadi skala prioritasnya ataupun impact dari masalah tersebut atau nilai kebajikan tersebut yang mana yang harus kita prioritaskan sehingga impact itu terasa nyata untuk ruang lingkup sekolah dan warga sekolah. Gitu. Kemampuan pertama diperhentikan dengan nilai kadarnya di Bapak, kemudian lihat impactnya ke depannya ya Bapak. Baik Bapak, untuk pertanyaan berikutnya, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang akan Bapak lakukan sebenarnya? Ya, langkah-langkahnya tentu tadi ya seperti di awal saya bilang ya, kita klasifikasi. Yang pertama tingkatnya baik sedang, rendah ataupun tinggi. Setelah itu kita lihat juga impactnya, tindak lanjutnya adalah impactnya dalam arti kata pengaruhnya yang besar terhadap ranah sekolah dan juga untuk warga sekolah. Satu lagi yang paling penting adalah dalam ruang lingkup sekolah penggerak. Ya kebetulan SMA Muhammadiyah juga salah satu sekolah penggerak yang menjalankan kurikulum merdeka, kita angkatan kedua. Kita lihat juga nilai-nilai mana yang pengaruhnya, impactnya atau kegiatan yang mau kita tindak lanjuti ini benar-benar sesuai dengan visi misi sekolah tadi, terus sesuai dengan keadaan sekolah, ya kan? Nah, contoh misalnya ibu ingin membuat sesuatu tapi tidak sesuai dengan sekolah misalnya, atau kurang kena impactnya terhadap sekolah, mungkin bisa kita kita evaluasi kembali, kita dahulukan terlebih dahulu atau kita prioritaskan yang benar-benar pengaruhnya itu sesuai dengan impact sekolah terutama dan juga sesuai dengan kurikulum merdeka tersebut. Terima kasih ya Bapak, berarti mengklasifikasinya terlebih dahulu, kemudian melakukan tindak lanjutnya Pak ya, pengaruh besarnya apa, kemudian dilihat dari ruang lingkupnya ya Bapak. Oke, baik, untuk pertanyaan berikutnya Pak, hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan mengatur kasus dilema etika? Ya, terkait kasus dilema etika ini, ya namanya etika ya Bu, etika dan moral itu bukan dalam terkait masalah pelanggaran hukum, tapi terkait masalah etik. Tentu saja biasanya saya tidak memutuskan sendiri, ya saya biasanya berdiskusi dengan teman-teman, saya mendengar dari berbagai pihak apa yang harus kita lakukan, apa yang harus kita tindak lanjuti, agar suasana ambience yang ada, lingkungan yang ada di SMA Muhammadiyah bisa terjaga kondusivitasnya, sehingga kebijakan atau keputusan yang kita ambil itu sifatnya memang objektif, tidak subjektif. Jadi Bapak berdiskusi dulu dengan rekan-rekan guru ya Bapak. Iya. Bapak, hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan Pak dalam pengambilan keputusan mengenai kasus-kasus dilema etika? Iya, tantangan yang terbesar adalah di SMA Muhammadiyah kita penekanannya adalah kekeluargaan Bu ya. Kita di sini sesama guru, sesama rekan kerja, warga sekolah itu kita punya irisan hubungan baik, komunikasi yang baik ya,
Sehingga apabila ada pelanggaran etika, itu kan bisa dibilang kita menindak rekan-rekan kita sendiri atau sahabat-sahabat kita sendiri. Tentu saja ini bukan keputusan yang mudah ya, apalagi terkait dengan saudara-saudara kita atau keluarga kita yang di ruang lingkup SMA Muhammadiyah. Tapi sebagai seorang pemimpin, kita harus mengambil sebuah keputusan yang mana keputusan itu yang harus bersifat objektif dan tepat pada sasarannya. Berarti Bapak kalau untuk anak-anak ini mungkin karena secara keluarga Anda. Iya, jadi kita punya irisan Bu satu sama lain. Bapak, untuk pertanyaan selanjutnya Bapak, apakah Bapak memiliki sebuah tata cara atau jadwal tertentu dalam menyelesaikan permasalahan tersebut? Ya, kalau terkait masalah etika, bukan, ini biasanya etika dan moral ini dia sifatnya kondisional Bu. Ya, kita lihat situasi. Apabila ada isu yang berkembang, ada kasus yang berkembang, baru kita buka diskusinya. Tapi di balik itu kita tetap namanya sekolah, tetap kita harus melakukan langkah-langkah preventif sebelum pelanggaran etika atau moral ini terjadi. Jadi sebagai seorang pemimpin, sebelum kita menghukum atau melakukan tindakan, ada baiknya kita melakukan langkah preventif atau langkah-langkah penghalang lah ya, dalam arti kata mensosialisasikan, mengingatkan teman-teman ya, berdiskusi dengan teman-teman agar peraturan-peraturan atau etika terkait moral juga itu bisa kita hindari di SMA Muhammadiyah Kota Laksa. Kalau untuk penyelesaiannya gimana Pak? Apakah langsung di tempat atau gimana? Kita lihat Bu, seperti di awal tadi yang saya bilang, setelah kita klasifikasikan ya, kebetulan kita kan kepala sekolah tuh punya rekan-rekan kerja ya Bu ya, yang sebagai wakil kepala bidang kurikulum, sarana prasarana misalnya, terus ada koordinator BK. Kalau misalnya ada hal yang memang bisa diselesaikan dalam ranah wakil aja, itu bisa diselesaikan. Tapi kalau memang udah kategorinya sedang sampai berat, yang memang harus ditindaklanjuti sama kepala sekolah, biasanya kita baru berdiskusi, baru kita membuat keputusan, ya kan Bu? Karena kan kalau masalah-masalah hal-hal kecil kan bisa diselesaikan. Contoh misalnya seorang guru, anaknya sakit sehingga dia telat sampai ke kelas, ya itu kan bisa diskusi saja dengan wakil kurikulum misalnya, nggak harus sampai ke kepala sekolah, kecuali memang masalahnya yang urgent, yang sampai berbahaya bagi stabilitas kondisi yang ada di sekolah. Jadi kalau untuk masalahnya bisa dilaksanakan, penyelesaiannya bisa dilaksanakan di sekolah ya Bapak? Iya, di sekolah. Kalau dia memang tidak yang urgent Pak? Iya, alhamdulillah sejauh ini belum ada yang sampai ke polisi, misalnya ada perkelahian misalnya, atau ada hate speech ya, perbuatan tidak menyenangkan yang sampai lapor polisi. Alhamdulillah belum ada Bu. Kita usahakan selesai di ruang lingkup sekolah ya Bu ya, namanya kita sekolah, ada puluhan guru, ada ratusan siswa ya, belum lagi tenaga kependidikan. Tentu saja ini punya pemikiran dan daya pikir masing-masing. Pasti dalam sebuah organisasi yang namanya dinamika dan gesekan itu pasti ada. Tinggal bagaimana cara kita mengaturnya ya, meredamnya sehingga sampai ke titik penyelesaiannya Bu. Pak, ada nggak seseorang atau faktor yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam menyelesaikan kasus-kasus yang terkait? Iya, ada, tapi bukan seseorang ya, lebih dari satu orang. Tim ya, kita diskusi dalam segala keputusan. Kita di SMA Muhammadiyah Langsa itu afiliasi langsung dengan organisasi Muhammadiyah. Kita dalam menjalankan organisasi itu kita mengedepankan kolektif kolegial Bu ya. Musyawarah mufakat itu sangat baik dalam kita mengambil sebuah keputusan, apalagi terkait etika dan moral. Karena tadi konsep kekeluargaan, kita di sini semua punya irisan satu sama lain. Tentu saja ini harus kita diskusikan sama-sama. Berarti Bapak mengerjakannya bersama tim Pak ya, untuk melakukan kemudian melakukan musyawarah mufakat bersama. Iya. Bapak, untuk pertanyaan terakhir, dari semua yang telah disampaikan Pak, pembelajaran apa yang Bapak dapat ketik dari pengalaman kasus berikut ini?
Ya, yang bisa saya petik selaku kepala sekolah, Bu ya, di mana sekolah itu objeknya adalah manusia, ya, kita mendidik, mengajarkan anak-anak yang notabene adalah manusia, yang mengajar juga manusia, maka dari itu poin yang paling penting adalah memanusiakan manusia. Ya, jadi setiap insan manusia yang ada di sini harus kita ngedepankan lah hak asasinya, kita berperilakunya, karena impactnya adalah ke anak-anak. Berarti ujungnya kepada manusia, berarti kita dapat memanusiakan manusia. Iya. Dan impactnya tujuannya pasti ke siswa. Ke siswa, inputnya nanti adalah ke siswa. Ya. Baik Bapak, terima kasih atas waktunya ya Bapak. Siap. Saya ucapkan terima kasih. Sama-sama. Semoga Bapak sehat selalu. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.